Rudal monster korut Hwasong 17, jangkauannya sampai ke AS. It's an open question whether he's actually pulling back and going to say, I'm just going to focus on the Donbass and I'm not worried about the rest of the country. I'm a skeptic, but I don't have proof that in fact he is not going, he's taking a pause, doing all he can to use all the troops he has in the Donbass and continue to keep an eye on and try to move beyond the rest of the country. Don't know the answer, but it appears so far that he has not pulled all of the idea he's pulling all the troops out from around Kyiv and moving south. There's no evidence that he's done that. 許されない暴挙であり、断固として非難をいたします。この今後の対応につきましては、日米韓をはじめ、関係国としっかり連携を取りながら対応してまいります。またこの後の G7 首脳会合においても、北朝鮮の弾道ミサイルへの対応でのこの連携。Korea Utara telah melakukan uji coba peluru kendali balistik antar benua atau ICBM baru Hwasong 17 yang sangat besar, di mana menurut analis ini merupakan peluncuran pertama yang berhasil. Berikut fakta-fakta mengenai rudal monster raksasa milik Korea Utara, seperti yang dilansir Reuters Minggu 20 November 2022. 1. Misil raksasa. Hwasong 17 merupakan misil nuklir terbesar milik Korea Utara dan merupakan ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, berbahan bakar cair dan mobile terbesar di dunia. Diameternya diperkirakan antara 2,4 hingga 2,5 meter. Ketika diisi bahan bakar penuh, kemungkinan beratnya antara 80.000 dan 110.000 kg. Tidak seperti sebelumnya, Hwasong 17 diluncurkan langsung dari kendaraan transporter dan Erector Launcher atau TEL dengan 11 gardan. 2. Jangkauan 1000 km. Rudal yang diluncurkan pada Jumat lalu terbang hampir 1000 km atau 621 mil selama 69 menit dan mencapai ketinggian maksimum 6041 km menurut kantor berita Korea KCNA. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada mengatakan senjata itu dapat menempuh jarak sejauh 15.000 km atau 9.320 mil, cukup untuk mencapai daratan Amerika Serikat. 3. Berhasil meluncur. Korea Utara sebelumnya mengklaim telah berhasil meluncurkan Hwasong 17 untuk pertama kalinya pada 24 Maret. Ketika media pemerintah mengatakan terbang selama 67,5 menit, jarak 1090 km atau 681 mil, dan ketinggian maksimum 6.248,5 km atau 3.905 mil. Meski begitu, para pejabat intelijen, analis di Korea Selatan dan Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Korea Utara sebenarnya telah meluncurkan Hwasong 15 yang pertama kali diuji pada 2017. 4. Jauh lebih besar dari Hwasong 15. Analis menilai rudal ini lebih besar dari Hwasong 15. Itu ditampilkan pada pameran pertahanan di Pyongyang pada Oktober 2021. Pejabat di Seoul dan Washington mengatakan peluncuran pada 27 Februari dan 5 Maret melibatkan sistem ICBM Hwasong 17, meski mereka tidak menguji kemampuan atau jangkauan penuhnya. 5. Dirancang membawa banyak hulu ledak. Analis berspekulasi bahwa itu dirancang untuk membawa banyak hulu ledak dan umpan untuk menembus pertahanan rudal yang lebih baik. Beberapa pengamat juga mengatakan teknologi satelit yang diklaim Korea Utara telah diuji dalam peluncuran 27 Februari dan 5 Maret. Juga dapat digunakan untuk sistem Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle atau MIRV yang berpotensi memungkinkan satu rudal untuk menjatuhkan hulu ledak nuklir di target yang berbeda. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada mengatakan senjata itu dapat menempuh jarak sejauh 15.000 km atau 9.320 mil, cukup untuk mencapai daratan Amerika Serikat. 3. Berhasil meluncur. Korea Utara sebelumnya mengklaim telah berhasil meluncurkan Hwasong 17
untuk pertama kalinya pada 24 Maret. Ketika media pemerintah mengatakan terbang selama 67,5 menit, jarak 1090 km atau 681 mil, dan ketinggian maksimum 6.248,5 km atau 3.905 mil. Meski begitu, para pejabat intelijen, analis di Korea Selatan dan Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Korea Utara sebenarnya telah meluncurkan Hwasong-15 yang pertama kali diuji pada 2017. 4. Jauh lebih besar dari Hwasong-15. Analis menilai rudal ini lebih besar dari Hwasong-15. Itu ditampilkan pada pameran pertahanan di Pyongyang pada Oktober 2021. Pejabat di Seoul dan Washington mengatakan peluncuran pada 27 Februari dan 5 Maret melibatkan sistem ICBM Hwasong-17, meski mereka tidak menguji kemampuan atau jangkauan penuhnya. 5. Dirancang membawa banyak hulu ledak. Analis berspekulasi bahwa itu dirancang untuk membawa banyak hulu ledak dan umpan untuk menembus pertahanan rudal yang lebih baik. Beberapa pengamat juga mengatakan teknologi satelit yang diklaim Korea Utara telah diuji dalam peluncuran 27 Februari dan 5 Maret. Juga dapat digunakan untuk sistem Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle atau MIRV yang berpotensi memungkinkan satu rudal untuk menjatuhkan hulu ledak nuklir di target yang berbeda. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada mengatakan senjata itu dapat menempuh jarak sejauh 15.000 km atau 9.320 mil, cukup untuk mencapai daratan Amerika Serikat. 3. Berhasil meluncur. Korea Utara sebelumnya mengklaim telah berhasil meluncurkan Hwasong-17 untuk pertama kalinya pada 24 Maret. Ketika media pemerintah mengatakan terbang selama 67,5 menit, jarak 1090 km atau 681 mil, dan ketinggian maksimum 6.248,5 km atau 3.905 mil. Meski begitu, para pejabat intelijen, analis di Korea Selatan dan Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Korea Utara sebenarnya telah meluncurkan Hwasong-15 yang pertama kali diuji pada 2017. 4. Jauh lebih besar dari Hwasong-15. Analis menilai rudal ini lebih besar dari Hwasong-15. Itu ditampilkan pada pameran pertahanan di Pyongyang pada Oktober 2021. Pejabat di Seoul dan Washington mengatakan peluncuran pada 27 Februari dan 5 Maret melibatkan sistem ICBM Hwasong-17, meski mereka tidak menguji kemampuan atau jangkauan penuhnya. 5. Dirancang membawa banyak hulu ledak. Analis berspekulasi bahwa itu dirancang untuk membawa banyak hulu ledak dan umpan untuk menembus pertahanan rudal yang lebih baik. Beberapa pengamat juga mengatakan teknologi satelit yang diklaim Korea Utara telah diuji dalam peluncuran 27 Februari dan 5 Maret. Juga dapat digunakan untuk sistem Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle atau MIRV yang berpotensi memungkinkan satu rudal untuk menjatuhkan hulu ledak nuklir di target yang berbeda.